Tolong ya. Jadi bacaan ini saya ulangi lagi. Seperti yang 6 dan 7 itu dua kalimat kontradiksi. Di 7 mengatakan pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul. Nah, di sini dia ngomong di 6, pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya titik-titik sedang dan kurang. Artinya, ini kita mencari lawan kata dari ini. Lawan kata bibit unggul. Berarti kemampuan yang sedang atau kurang. Terus yang tadi ada kata daripada ya, yang soal sebelumnya. Daripada artinya ini membandingkan antara ini dengan lawannya. Ya, makanya jawabannya tadi adalah keterampilan. Ya, jadi sini tadi jawabannya keterampilan. Di mana ini hanya sebuah mungkin sebuah cetakan verbal gitu ya, cetakan tulisan gitu. Kalau ini kerja nyata, lawannya. Jadi bacaan ini saya ulangi lagi, ini sebetulnya banyak yang menggunakan logika lawan kata. Oke, selanjutnya kita yang nomor terakhir ya di sesi teks ini ya. Jadi kadang saya harus merubah. Mungkin ini pernah kita bahas, tapi saya ubah karena berdasarkan patokan-patokan yang baru ya. Kayak tadi judul. Jadi saya lebih tepat saya ngomong yang masalah utama, bukan masalah-masalah. Kalau dikunci mungkin bisa jadi masalah-masalah. Tapi setelah saya baca-baca sebelumnya, itu ada beberapa syarat dari sebuah judul. Oke? Lanjut, nomor 32. Kata perimbuhan yang salah digunakan pada paragraf adalah kata berimbuhan. Kamu ngeceklah. Ada pemerataan, kepribadian, menjalankan, meningkatkan, mengutamakan. Oke ya, saya enggak ini nih. Apa namanya itu? Katanya ada 32. Ntar ya. Wait, oke. Oke, kita coba cek. Oke, kita katanya pertama cek kata pemerataan. Kita cek kata pemerataan. Mana kata pemerataan? Oh, di sini. Maksud tersebut terkait dengan mutu, motivasi, dan pemerataan pendidikan. Ya kan? Yang salah ya, tumbuhan yang salah ya. Jadi kalau kita tanya, Pak, ini kata dasarnya merata. Nah, ada nggak kata apa arti merata? Merata atau apa? Di mana-mana sama. Oke, merata. Jadi kalau saya jadikan pe dan an, pemerataan. Terus selanjutnya kata apa lagi? Mungkin ada ini kepribadian. Mana kepribadian? Oh ini. Daripada pengusahaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Ilmuannya benar ya. Ke dan an. Menjalankan mana menjalankan?
Kok ada menjalankan? Mana ada kata menjalankan? Oh, ini dia. Oke. Oke, saya rasa menjalankan lah yang salah ya. Oke. Udah jelas sekali. Ada yang menjawab menjalankan? Bukan katanya meningkatkan, mengutamakan. Meningkatkan, Pak. Ada meningkatkan di sini. Ketika kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar, oke, tidak ada masalah. Mengutamakan, mana mengutamakan? Lebih bentuk perfect ini lebih mengutamakan ijazah dan gelar. Jadi saya rasa ini kata penggunaan kata imbuhan yang salah ini. Ya. Saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat menjalankan akumulasi, ya, kita lihat digunakan pada, ya kan? Kata berimbuhan yang salah digunakan pada perangkat tersebut adalah saya akan pilih C karena penggunaannya menurut saya nggak tepat. Oke, kita lihat pemerataan. Mungkin akan banyak ngomong pemerataan. Ya, saya rasa bisa jadi pemerataannya perataan atau apa. Nanti kita coba cek. Kalau menjalankan nggak ada salah. Meningkatkan nggak ada salah. Kalau kita ngomong kata imbuhan ya. Mengutamakan ada salah nggak? Utama. Ada kata lain yang pakai apa? Menguangkan, menguangkan, benar. Meningkatkan. Ya bisa jadi pemerataan, tapi pemerataan itu benar juga ya. Saya nggak tahu apakah maksudnya ini penggunaan yang salah atau imbuhan yang salah. Tapi di sini ngomong kata berimbuhan yang salah loh. Oke, siapa yang menjawab pemerataan? Pemerataan. Dua orang saja. Oke. Yang menjawab kepribadian? Yang menjawab menjalankan? Yang menjawab menjalankan? Yang menjawab meningkatkan? Meningkatkan. Yang menjawab mengutamakan. Jadi yang lain jawab apa? Wah, mengerikan nih. Saya tanya ulang. Yang menjawab mengutamakan, yang salah. Katanya imbuhan yang salah mengutamakan. Siapa? Ada. Meningkatkan. Menjalankan. Dua orang. Kepribadian. Kepribadian Jason, Florin. Pemerataan.
Jadi Kalula nggak jawab ada apa ya? Randy. Oke, kita coba cek jawabannya. Jadi kalau kita lihat pemerataan ini 32. Jadi saya tulis mungkin ada yang salah digunakan ya. (32) ya. Ini agak susah kalau mencari. Mencari ini pun susah nih. Kita lihat dulu. Oke, benar.
menjalankan. Bukan kata imbuhan yang salah, tapi salah penggunaan. Oke, berarti menjalankan benar. Yang kita ini salah ya. C jawabnya ini. Makanya ini harusnya diganti dengan kata apa? Nah ini dia. Nah ini salah. Makanya secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan. Jadi menjalankan ini salah gitu loh. Kata yang tepat apa? Jadi hanya 2 orang yang benar tadi ya. Hanya 2 orang yang benar. Menjalankan. Tolong diganti kata yang benar, tolong. Tolonglah aktif ya. Kalau kalian belajar ini, kalian pasti hancur nanti. Di UTBK, hancur kalian ke-12. Kan kalian ngerti kan bahasa Indonesia? Ya keluarkanlah apa yang kamu tahu tentang bahasa Indonesia gitu loh. Aktif lah, aktif. Nggak usah tanya. Nggak usah saya tanya. Oke, mengapa ini jadi salah? Kata menjalankan ini, itu artinya kalau kita pakai untuk yang benar, menggunakan ini jalan, artinya kamu sedang misalnya menjalankan mesin. Artinya mesin itu, kamu buat mesin, akhirnya mesinnya jadi bisa berjalan. Oke, akhirnya mesin itu bisa berjalan. Tapi itu pun nggak boleh. Karena mesin itu nggak bisa jalan. Jalan itu ya artinya walking. Walking. Artinya berjalan. Jadi kalau untuk menjalankan ini, kamu harus menggunakan apa ya istilahnya? Kalau mau pakai, kalian mau pakai begini. Gitu. Karena artinya menjalankan bukan arti aslinya. Kalau tidak dipakai begini, ini artinya kamu membuat dia jalan seperti manusia, gitu. Atau mobil berjalan. Harusnya kata apa yang digantikan dengan kata ini? Oke, kamu boleh ganti kata apa? Oke, menerapkan. Menerapkan. Sistem. Jadi belajar itu sebuah sistem. Kalau sebuah sistem atau cara untuk menjalankan itu kita menggunakan kata menerapkan. Menerapkan. Contoh misalnya aturan, tata krama. Nah, itu harus menggunakan kata menerapkan. Saya nggak tahu ya, masalah kalian bahasa Indonesia di mana. Sampai saya bertanya dengan si Carlios, kayaknya bahasa Indonesia kalian tuh parah betul gitu. Ternyata kalian juga lumayan parah. Ngeri saya lihat. Kadang ngeri juga saya sambil membahas bahasa Indonesia. Oke. Sebagian besar kalian tidak ngerti bahasa Indonesia. Nomor 31 benar. Berkemampuan, sudah benar ya, berkemampuan yang tadi di sini dijawab oleh siapa? Cindy Claudia ya, betul nggak? Betul. Ya. Siapa yang jawab tadi ya? Yang berkemampuan Cindy Claudia ya? Hah? Betul ya? Betul kan? Cindy Claudia? Kamu kan? Bukan ya? Bukan.
berkemampuan ya. Hah? Berkemampuan. Oh, kamu yang ini ya, yang ini ya. Oh, oke lah. Berkemampuan. Oke, selanjutnya nomor berapa lagi ya? Nomor berapa lagi nih? Aduh. Ini nomor berapa lagi ya? Aduh, saya sampai bingung. Oke, yang terakhir E ya, 30E ya, benar ya. Tadi kita jawab keterampilan kan? Ya, ini yang Cindy ya, Cindy yang jawab ya. Saya nggak tahu. Betul. Oke, nomor 29. Nah, ini dia. Waduh, 29. Waduh, ini bahaya. Oke. 29 jawabnya adalah kognitif. 29 betul, lawan kata aslinya. Ya, kalau di sini ngomong kognitif. Oke. Jadi betul-betul lawan katanya, lawan kata dari diambil betul-betul lawan kata loh. Saya mau nyeleweng aja nggak mau loh ya. Kan gitu ya. Nah, apa ya? Mana ini ya? Ya ini. Nah. Lawan kata dari penguasaan keterampilan otak, berarti betul-betul lawan katanya kognitif ya, gila. Oke, saya mau ngomong verbal pun nggak boleh, gila. Oke, berarti kognitif benar ya. Yang penting kita tahu lawan katanya. Saya tahu kognitif oke, bisa. Tapi saya mau halusin gitu, jadi verbal. Jadi ya ternyata salah. Ngomong tok saya ngomong kan, ternyata enggak. Dia maunya betul-betul lawannya. Oke, berarti kita bisa isi. Oke, yang penting bisa ngerti. Oh, ini berarti lawannya. Ya, lawannya. Selanjutnya adalah oke lah, ini udah benar lah, udah selesai. Oke, pada ya, ini pada benar. Oke, lanjut ke soal lain. Tolong ya dicatat mengapa demikian. Bukan berarti misalnya si Elsa di sini jawabnya kognitif, tapi di sini cuma kira-kira 60% 50%. Oke. Setelah kita ngomong mengapa sebabnya, karena kita mencari lawan kata daripada itu membandingkan dua benda atau dua kalimat. Oke, selanjutnya kita lihat yang ini tadi saya udah saya ini belum ya ini ya. Bentar ya, saya kirimkan ke kalian. Bentar. Wah, ini soal tipe baru nih kayaknya nih. Tipe baru nih soalnya. Tipe baru. Bentar ya, ini agak lambat HP saya. Aduh, minta ampun. Aduh, bisa. Oke, sudah saya kirim. Sebentar lagi ya, saya mau kirim 3 lagi, sebentar. Jangan diapa-apakan ya, saya mau kirim lagi nih. Moga-moga dia tidak kacau ya kirimnya itu. Oke, silakan. Silakan kerjakan soal ini. Ada berapa soal nih? 3, 4. Sampai berapa soalnya? Ya kan, kalau saya kirim dia pasti terbalik ya. Tuh. Ya kan? Yang bawah benar. Oke, silakan kerja 2 paket ini. 2 bacaan ini ya. Di papan tulis, kalau kalian mau, tidak bisa sambil lihat papan tulis, tulis ABCD-nya. 36. Tidak perlu perbaiki. Oke. Oh.
Salah nggak saya sih? Hah? Kan ini. Ini 3 berapa? 34, 33. Oh, ini. Oke. Komoditas. Tiga empat. Statika berdasarkan data apa ya, nomor 3 itu sih. Tiga. Katanya apakah, pertama dulu, saya tanya dulu. Ada yang tahu komoditas? Arti komoditas? Mungkin siapa? Siapa ini? Gitu ya. Joen mungkin tahu Joen? Komoditas apa artinya? Salah. Komoditas artinya komodo yang bawa tas. Tertawalah kalau kalian ini memang udah. Oke, kita cari Ferdi, komoditas tahu artinya? Komoditas? Oke. Berarti saya boleh jadi guru bahasa Indonesia nih berarti. Ya? Siapa lagi? Safina, kira-kira komoditas itu apa? Yang bisa dibuat. Yang bisa dibuat. Berarti termasuk anak, gitu. Yang dijual. Yang dijual. Oke, hampir dekat. Ya.
komoditas. Jadi kalau kita ngomong yang bisa dijual, oke. Kalau kita mau komoditas ini lebih luasnya adalah barang yang bisa diperdagang jual belikan. Jadi bukan jual, bisa beli, bisa jual. Yang bisa diperjualbelikan. Kalau lebih tinggi lagi komoditas, barang yang bisa diperjualbelikan secara luas. Komoditas, kita ngomong komoditas. Tapi kalau misalnya orang tanya, ini yang termasuk komoditas internasional ini siapa ya? Atau komoditas, apakah serabut kelapa itu termasuk komoditas yang bagus gitu? Nah, iya, termasuk komoditas yang disukai banyak orang. Di barang yang bisa diperjualbelikan dengan mudah. Oke. Komoditas. Jadi apakah kalimat ini ada salah? Saya tanya, siapa yang ngomong kalimatnya ada salah? Kasih jempol. Ada yang ngomong bahwa kalimat ini tidak benar? Ada? Jahe termasuk salah satu komoditas rempah yang sangat penting di Indonesia. Oke, kalau kalian ngomong tidak ada salah, berarti nggak perlu diubah. Berarti jawabnya A. Ya kan? Berarti jawabnya A. Oke, benar. Jawabnya A. Nggak perlu diubah. Nggak perlu diubah kalau komoditas. Pertanyaan pertama itu kan? Ya kan? 33, nomor 33. Ya, berarti tidak perlu diubah. Selanjutnya apa? 3 berapa? Kok 33 langsung sih? Oh, 34. Oke, 34. Nggak 34. Oke. Apakah ada salah kata ini? Statika. Yang ngomong salah ada? Tolong kasih jempol. Yang katakan ini salah. Statika. Berdasarkan data statika, ada kata statika ya? Kita cuma ada kata statistik dan statika. Statika harusnya ya. Apa ya? Statistik. Matilah. Statistik dengan statistika. Ya. Statistika. Harusnya gitu ya. Nah, kata statistik cuma ada 2. Statistik dan statistika. Statistika ini artinya ilmu. Ini artinya data. Ini namanya ilmu statistika. Ini namanya data atau statistik. Data yang dikumpulkan dari survei. Statistik. Jadi ini aja sudah salah. Di ABCD-nya sial, hanya ada 2 nih. Waduh, gawat. Aduh. Ini nggak mungkin, ini pasti udah harus diperbaiki. Statis, satu lagi adalah statis ya. Kalau statis, berarti tetap. Statik, statik atau statis ya. Kayak statik ya. Ini nggak ada, ini kata nggak ada. Yang ini ada. Serupa, aduh mati. Nanti saya mau cek dia ulang. Statistis. Ini seolah-olah dia menghina gitu. Statistis gitu. Seolah dia statistis jadi kayak gitu. Mana ada statistis gitu. Enggak
ada gitu. Jadi kalau kita mau ngomong ya udah saya pilih inilah, nggak ada kata lain nih. Statik artinya tetap nggak berjalan, bukan arti situ. Statik. Harusnya statistik itu data, statistika ilmu. Berarti gimana nih gitu? Kalimat ini bagaimana? Berdasarkan data statistika, oke boleh lah ya. Data dari ilmu statistik disusun menggunakan ilmu statistika, oke lah. Oke, kalau gitu saya cari statistika. Sebetulnya kata-katanya ada di sini gitu ya. Di SD, ini anak SD belajar nih. Cobalah saya tanya dengan kalian kata baku ya. Sekali-sekali kata baku gitu. Sekali-sekali gitu ya. Sekali-sekali. Saya mau dia yang belakang sih. Yang bisa dihafal apa ya? Bukan dihafal ya. Nggak banyak ya. Nggak usah lah, sedikit sekali. Selanjutnya 35 mana? Jadi saya pilih statistika karena nggak ada kata yang bisa saya pakai kecuali statistiknya itu dia salah tulis. Nah ini bahaya. Kalau orangnya itu yang ngetiknya salah, ya udah bahaya nih. Harusnya kan apa? Data statistik. Dari data statistik, ini dari data-data. Oke, maksudnya nggak benar juga ya. Karena statistik adalah data yang dikumpulkan dari survei. Jadi kalau dari data statistika, dari data ilmu statistika yang sudah diolah, nah itu betul-betul statistika. Saya nggak tahu kalian kebanyakan nggak tahu ya statistik. Oke, mungkin kalian kurang baca lah ya, masalah kurang baca aja. Masalahnya cuma kurang baca aja. Oke, ini nomor berapa? Nasional. Apakah butuh diubah? Nggak perlu, oke. Ini nggak perlu huruf, nggak perlu dikasih tanda apa nih, nggak perlu diubah. Oke, 35 Nusantara. Nggak perlu diubah, sudah. Tapi yang B saya lucu. Coba kalian yang B lucu gitu. Ini Nusantara juga B-nya gitu. Nah, tuh Nusantara pula. Emang ada beda dengan yang ditulis? Ya kan? Gimana itu? Emang ada beda ya penulisannya? Nusantara. Emang ada beda? Nggak ada beda kan? Emang ada beda kata Nusantara tadi? Makanya bingung saya. Atau kita pilih B saja? Ngapa? Karena dianggap ini huruf tebal, tak boleh huruf tebal. Bingung. Iya, kalau kena soal itu kalian langsung aja. Oke? Doa menurut agama masing-masing. Oke? Kalau ketemu soal gini kan? Kan Anda pilihannya apa? Anda tidak perlu diubah. B-nya Nusantara. Lu mau pilih yang mana setelahnya? Dua-duanya benar. Hah? Lu mau pilih yang mana begitu? Ya doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke? Yang agama muda, ada waktunya kamu bawa satu hio pendek lah ya. Satu pendek gitu. Pas kamu ketemu soal ini, minta korek dari yang jaga. Pak, minta korek api sebentar Pak. Hidupkan hio, sembah dulu, tancap baru pilih. Bisa gila. Ya mau gimana? Kalau ketemu soal gini kan bisa. Nih, apalagi yang tadi? Waduh. 7. Nah, apakah nomor yang ini butuh diubah tidak? Yang mau ubah tolong yang 37. Tolong kasih jempol. Kalau ngomong ini ada salah. Yang ini.
Yang ngomong perlu lupa, kasih jempol. Oke, Charles, ngapa harus kita ubah jadi? Hah? Apa? Hah? Apa? Oh, adalah. Oke. Daerah utama masyarakat Jahe adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, pengguna kata adalah. Adalah menjelaskan yang ini. Contoh. Menjelaskan ya, menjelaskan. Contoh. Hutan adalah sekumpulan pohon-pohon yang memiliki ketinggian lebih dari 2 meter dengan jarak pohon yang sangat rapat dan banyak pohon. Jadi tinggal namanya hutan. Itu baru pakai adalah. Oke ya, Mas. Tolong ditulis itu, jangan sembarangan nanti. Jadi kalau ini nggak perlu diubah, tetap nggak perlu diubah. Cuma ini ada salah nih, harusnya ada koma. Kata sambung yang ada pada ada koma, saya masih ingat ini. Ada yakni, ada tetapi, apa ya? Sedangkan ya, sedangkan, yaitu, Yahya, masih ingat nggak Yahya? Dulu SMP hafal Yahya. Wah, mati lah. Oke. Yakni sedangkan melainkan ya. Ya, setahu saya cuma ingat gini aja lah. Jadi ini semuanya harus ada koma. Apa ya? Ya apa ya? Saya sampai lupa loh. Aduh, saya lupa loh cara hafalnya. Mati lah. Nanti kalian cari ya. Tolong, kalau kalian masuk Indonesia, kata depan, kata sambung yang depannya harus ada tanda koma, gitu. Ada lagi yang setelahnya ada tanda koma. Rata-rata kata sambung itu nggak perlu pakai koma. Rata-rata nggak perlu. Hanya beberapa yang butuh tanda koma. Yang saya ingat cuma ini. Saya lupa loh, kalau ada Agung masih ingat nggak ya? Nggak ada Agung ya? Ada Agung nggak ya sekarang ya? Nggak ada ya? Saya lupa cara hafalnya. Dulu di UN SMP ya, UN SMP kita ada cara hafal ini. Ya apa-apa gitu loh, terus saya lupa. Aduh, udah nggak ada lagi kayak gini lagi. Oke, nomor 38. Kontribusi butuh diubah atau tidak? Saat ini, siapa yang tahu namanya kontribusi, arti kontribusi? Tolong, Vino, kontribusi apa artinya? Ya, ikut berperan gitu, Pak. Hah? Ikut peran serta. Oke, ikut berperan gitu ya. Kontribusi. Biasanya kalau kata yang satu kata mereka ngomong mirip sumbangsih gitu. Menyumbangkan atau ya ikut terlibat. Oke, saya rasa ini udah benar. Kan gini.
Jadi Indonesia itu peringkat ketiga setelah India dan Cina dalam kontribusi produksi jahe dunia. Ini udah kata yang tepat ya, kontribusi produksi jahe dunia. Jadi nggak perlu diubah. Kontribusi artinya di sini adalah bersama-sama negara lain sebagai pemasok ikut ya, ikut bersama Cina dan India, ikut produksi jahe. Jadi dia itu kontribusi ikut bersama Cina dan India terlibat atau apa tadi si Vino ngomong apa? Ikut peran serta. Ikut peran serta. Ikut serta, oke. Jadi ini sudah benar, nggak usah. Oke, kalau yang 39, tolong ini digabungkan. Ini mancanegara harus ditulis digabungkan. Oke, mancanegara harus ditulis gabung. Mancanegara artinya di berbagai negara. Oke, ada satu kata yang harus kalian lakukan. Tolong. Misalnya nih ada ngomong non Indonesia. Nah, non selain kata nonnya apa lagi ya? Selain kata yang kayak gini apa ya? Yang non, apa lagi ya? Saya lupa ya. Ada kata lain nggak yang ini? Dan ini harus dikasih tanda seru. Tanda sambung. Karena sini ada huruf besar. Jadi non Indonesia harus ditulis non strip Indonesia. Ya, harus ditulis seperti itu. Ada lagi nggak ya yang mirip-mirip? Antar. Tapi kan ya harus ada huruf besarnya ya. Antar Amerika misalnya. Jadi antar strip Amerika. Apa lagi ya? Apa lagi? Anti apa? Anti Amerika. Nah, kalau anti Amerika, kamu harus begini loh ya. Anti strip Amerika. Artinya kamu anti dengan negara Amerika. Kalau kamu misalnya tulis anti Amerika, tidak tanda strip, artinya yang kamu maksud di sini bukan Amerika yang negara. Dan kamu tidak menulis tanda stripnya, nggak ada, tanda penghubung nggak ada. Satu lagi yang sering kali salah adalah kita ngomong malpraktek. Nggak ada katanya mal, itu nggak ada. Yang benar adalah malah praktek. Praktik harusnya ya, praktik ya, praktek. Sorry. Yang ada tuh malah, nggak ada mal ya. Sorry, malpraktik ya. Nggak ada praktik ya. Saya sering salah ya. Praktikum. Pakai i. Yang benar nih ya, ini salah ya. Ya kalau muncul seperti itu ya, lu ingat-ingat aja ya.
Oke, yang terakhir. Menjadi. Nah, ini ada kata yang tak tepat. Saya langsung aja ya. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat menjadi pasar rempah dunia. Waduh, kalau menjadi artinya kita ini Indonesia jadi pembeli atau tempat menjual rempah. Tempat negara lain menjual rempah di Indonesia. Menjadi pasar rempah dunia. Salah, berarti nggak boleh menjadi. Kita ini harus ekspor. Kalau dalam ini kita produksi terbanyak. Jadi kata menjadi itu nggak tepat. Jadi kita akan tulis merajai. Jadi raja. Ya. Dia akan dapat merajai pasar rempah dunia. Jadi menjadi ini artinya Indonesia jadi pembeli. Semua negara menjual rempah-rempahnya ke Indonesia. Salah, malah menjadi pasar rempah. Oke, saya rasa cukup. Ya, ini satu paket yang sifatnya beda. Ini UTBK tahun berapa ya? Ini UTBK tahun